menjaga aja nanti hilang jalannya. Undang-undang tata krama tetap dijaga menjaga. Media papan pembeda yang dulunya tetap buyut, tetap boleh sopan santun dan ucapan perbuatan. Yang esok suka enggak, yang suka siang, yang sore suka sopan, yang begitu kendali, yang diberi matur sudah, yang ditimbali matur dalam, yang liwat derek kampung, yang lepas nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku semua. Apa kabar anak-anak pintar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, yuk kita belajar budaya Banyumasan. Masih bersama Bu Guru Ani. Hari ini, anak-anak, kita akan belajar tata krama di luar lingkungan sekolah. Apakah anak-anak masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Ya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang tata krama di dalam lingkungan sekolah. Ada yang masih ingat? Apa saja tata kramanya? Bagus sekali. Tata krama di dalam lingkungan sekolah banyak sekali. Antara lain, harus bersikap sopan santun terhadap guru. Kemudian apa lagi? Ya, harus menaati betul peraturan di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Bagus sekali anak-anak, hebat ya. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran 3. Nah, standar kompetensinya adalah mengenal, memahami, menerapkan, dan mengembangkan nilai tradisional yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan tata krama di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat yang pertama, kalian setelah belajar ini harus dapat menerapkan tata krama bertemu dengan guru di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, menerapkan tata krama bergaul baik dengan teman, dengan kakak kelas, ataupun adik kelas kalian. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak diharapkan dapat menerapkan tata krama mengikuti lomba. Tata krama di luar lingkungan sekolah yang pertama adalah tata krama ketika bertemu guru di luar lingkungan sekolah. Menghormati Bapak Ibu guru kalian tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Apabila anak-anak bertemu dengan ibu guru dan bapak guru di luar sekolah pun, kita harus menghormatinya. Berikut ini ada beberapa tata krama yang harus dilaksanakan ketika anak-anak bertemu dengan bapak ibu guru di luar sekolah. Yang pertama, jika anak-anak melihat ada bapak atau ibu guru, janganlah anak-anak lari atau bersikap tidak peduli. Bahkan ada juga yang berpura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak tahu. Ya, seperti pada gambar di atas. Tidak boleh ya anak-anak ya, tidak boleh.
Kemudian hal yang kedua yaitu anak-anak harus menyapa dan memberi salam terlebih dahulu. Ya, boleh dengan Assalamualaikum atau Selamat pagi dan lain sebagainya. Ini benar ya, harus dilaksanakan. Yang ketiga, berjabat tangan jika memungkinkan. Ya, jika dalam posisi yang tidak memungkinkan, tidak usah dilakukan berjabat tangan. Akan tetapi anak-anak cukup menyapa atau memanggil Bapak Ibu guru atau menyapanya. Kemudian yang keempat adalah jika anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru dengan posisi yang berdiri, berdirilah dengan sopan, atau misalnya sedang duduk, duduklah dengan sikap yang sopan. Ya, seperti pada gambar yang Bu Guru tayangkan. Lalu, berbicara atau bertanyalah dengan cara yang sopan dan bahasa yang santun jika bertemu Bapak dan Ibu guru kalian di luar sekolah. Kesopanan dan kesantunan harus tetap dijaga. Mintalah izin jika kalian akan berbicara terlebih dahulu. Pakailah bahasa Indonesia atau pakai bahasa kromo bagi kita orang Jawa. Yang keenam, bantulah Bapak dan Ibu guru jika membutuhkan bantuan. Jika kalian lihat Bapak dan Ibu guru sedang membawa barang bawaan yang terlalu banyak dan kerepotan untuk membawanya, kalian wajib membantunya. Membantu tidak harus menggunakan tenaga. Boleh menggunakan jasa dan lainnya. Itulah anak-anak beberapa contoh tata krama ketika bertemu dengan Bapak dan Ibu guru di luar sekolah. Tentunya masih banyak sekali tata krama yang belum Bu Guru sampaikan di sini jika bertemu Bapak dan Ibu guru di luar sekolah. Nah, setelah kalian belajar tata krama kepada guru di luar lingkungan sekolah, sekarang yang kedua kita lanjutkan tata krama kepada teman, kakak kelas, atau adik kelas. Tentunya kita mempunyai teman bukan? Ya, teman satu kelas, teman belajar, teman bermain, yang usianya teman-teman kita sama ataupun hampir sama, itu disebut teman sebaya. Tentunya, sebagai teman, kita selalu bergaul, selalu berhubungan baik dengan teman kita setiap hari, selalu bekerja sama. Nah, untuk memelihara hubungan baik dengan teman kita, tentunya kita harus melaksanakan beberapa tata krama. Tata krama yang harus dilakukan adalah yang pertama, jika bertemu dengan teman di luar sekolah, kalian wajib saling mengucapkan salam bila bertemu dan berjabat tangan. Selain memberi salam jika bertemu dan berjabat tangan jika memungkinkan, yang kedua, anak-anak harus berbuat baik dan jujur. Berbuat baik kepada teman sebaya, kakak kelas, ataupun adik kelas kalian. Jika sedang bermain bersama ada teman kalian yang terjatuh, kalian wajib menolongnya. Dan kalian wajib melakukan kebaikan-kebaikan dalam hal lainnya. Yang ketiga, tidak menyakiti hati teman. Baik itu melalui perkataan atau perbuatan dan sikap kalian. Yang keempat, tidak menghina atau meremehkan teman. Apapun keadaan teman, tidak boleh kalian menghinanya atau meremehkannya. Merasa paling hebat, merasa paling pandai, merasa paling kuat, merasa paling hebat, dan teman kalian berada di bawah kalian. Itu tidak boleh. Kepada teman-teman sebaya, kakak kelas, adik kelas, kita wajib berbuat baik, bersikap yang jujur, tidak boleh meremehkannya.
Sesama teman, kalian tidak boleh saling menjahili teman. Tidak boleh sombong. Haruslah saling berbagi dan tidak kikir. Tolong menolonglah, saling menghormati antar teman sebaya dengan kakak kelas dan adik kelas. Saling menyayangilah, saling mengasihi, dan suka membantu antar teman. Jangan bermusuhan, apalagi kalian berkelahi dengan teman sendiri gara-gara masalah yang sepele atau gara-gara masalah kecil. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anakku, sebagai penerus bangsa, kalian harus berkata dengan perkataan yang sopan, yang santun, demi masa depan bangsa kita. Jangan lupa, kalian harus mendengarkan nasihat yang baik dari kakak kelas. Contohlah prestasi-prestasi yang baik dari kakak kelas kalian. Kemudian, berilah bimbingan dan contoh yang baik kepada adik kelas kalian, walaupun itu berada di luar sekolah. Itulah beberapa tata krama kepada teman, kakak kelas, dan adik kelas yang Bu Guru sampaikan. Tentunya masih banyak tata krama yang harus dilaksanakan dan belum Bu Guru sebutkan di sini. Yang ketiga, anak-anakku, kita lanjutkan tata krama mengikuti lomba. Ayo, adakah di antara anak-anak semua yang sudah pernah mengikuti lomba? Bagus sekali. Dalam mengikuti lomba, tentunya ada beberapa tata krama yang harus diikuti. Anak-anak harus mendaftar terlebih dahulu. Daftarlah sesuai kemampuan kalian. Nah, lomba apa saja yang sudah pernah kalian ikuti? Tentunya banyak sekali lomba-lomba di luar sekolah yang pernah kalian ikuti. Contohnya, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentunya itu bisa dilombakan di luar sekolah. Kemudian setelah kalian mendaftar, sesuai kemampuan kalian, kalian mengikuti aturan lomba tersebut. Tidak boleh semaunya sendiri. Ya, tidak boleh merasa hebat. Harus ikuti aturan yang sudah ditentukan. Berdoalah sebelum lomba itu dimulai, supaya lancar dan mendapatkan hasil yang kalian impikan. Berlombalah dengan jujur, rendah hati, selalu bersyukur atas hasil lomba yang kalian capai. Jika kalian mendapat hasil lomba yang baik, janganlah sombong atau tinggi hati. Kalian harus tetap rendah hati, dan jika hasil lomba tersebut belum memuaskan, kalian harus tetap semangat dan melanjutkan di lomba-lomba. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang tata krama kepada guru di luar lingkungan sekolah, kepada teman sebaya, kakak kelas, dan adik kelas, serta tata krama mengikuti lomba. Apa yang dapat kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ya, menghormati ibu dan bapak guru tidak hanya dilakukan di dalam sekolah saja. Akan tetapi, di lingkungan luar sekolah pun kita harus tetap menghormatinya, di mana saja dan kapan saja. Kita mempunyai teman baik satu kelas, teman belajar, atau teman bermain lainnya. Nah, kita wajib tetap menjaga aturan dalam bergaul agar hubungan pertemanan tidak renggang atau terputus. Kakak kelas harus kita hormati karena mereka lebih tua dari kita dan contohlah prestasi baik mereka. Adik kelas pun wajib kita beri contoh yang baik dengan menunjukkan sikap terpuji kepada mereka. Dalam mengikuti lomba, diwajibkan mengikutinya sesuai kemampuan yang dimiliki dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dari awal sampai dengan akhir lomba. Tentunya kalian harus bersikap ramah,
rendah hati, saling menghormati, dan menerima hasil apapun yang telah dilakukan ketika lomba tersebut. Anak-anakku yang hebat, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Jangan lupa kerjakan latihan soal pada buku budaya Banyumasan halaman 35. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.